Halo guys, welcome to our channel yaitu kelas Aksya B Angkatan 19 IAIN Kudus. Channel kami nantinya akan kami isi dengan beberapa video materi yang terkait dengan salah satu mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Islami. Yang dimana materi videonya akan kami upload setiap seminggu sekali berdasarkan jadwal pertemuan mata kuliah kami. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notification yaitu subscribe agar nantinya ketika kami upload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasi dari channel kami. Jadi tetap stay tune ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tinjauan umum etika. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami berjumlah 3 orang yang terdiri dari Kiki Rizky Halimatus Sa'diyah, Muhammad Fuyudur Rahman, dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Ernita Indahsari. Baik, langsung saja mari kita simak pada materinya. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian etika. Nah, apa sih etika? Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan ethikos. Ethos sendiri berarti sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Nah, apabila ditinjau dari bahasa Arab, kata etika itu berasal dari istilah akhlak yang artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Kemudian, secara etimologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam Islam, teori nilai mengenal 5 kategori baik buruk, yaitu yang pertama, yang paling atas posisinya atau paling tinggi, yaitu baik sekali. Kemudian disusul ada baik, ada netral, ada buruk, dan yang terakhir, yang paling bawah nilainya adalah buruk sekali. Nilai ditentukan oleh Tuhan karena Tuhan adalah Maha Suci yang bebas dari noda apapun jenisnya. Maksudnya di sini baik buruknya seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menilai, yang dimana hal itu dinilai berdasarkan tingkat ketakwaan dan keimanan seseorang. Oke, next. Nah, menurut K. Bertens, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia, baik secara individual atau kelompok, dalam mengatur semua tingkah lakunya. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik itu pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang berada pada suatu masyarakat. Nah, dari pengertian di atas, yaitu baik secara etimologi, secara terminologi, dan menurut ahli yaitu K. Bertens, dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang kehendaki. Jadi, setiap manusia itu mempunyai kehendak untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki, yang dianggap baik dan benar. Walaupun hal itu terkadang bertolak belakang dengan hati nuraninya. Akan tetapi setiap manusia hakikatnya itu memiliki tujuan yang baik, ingin mencapai tujuan yang baik, sebagaimana yang minggu kemarin telah disampaikan oleh Bapak Ulin Nuha.
Setiap orang itu hakikatnya ingin mencapai tujuan hidup yang baik, bukan yang buruk. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara etika dengan agama. Sebelum mengetahui hubungan antara etika dengan agama, akan lebih baik apabila kita mengetahui apa itu agama. Kalau etika kan sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yaitu agama. Agama merupakan suatu realitas yang eksis di kalangan masyarakat sejak dahulu ketika manusia masih berada dalam fase primitif. Agama sudah dikenal oleh mereka. Sejak zaman dahulu kala, sejak masih fase primitif, agama itu sudah dikenal. Tapi zaman dahulu itu mengenalnya bukan sebagai agama, tetapi kepercayaannya itu kepercayaan dinamisme dan animisme. Meskipun hanya dalam taraf yang sangat sederhana, sesuai dengan tingkat kesederhanaan masyarakat pada waktu itu, dari masyarakat yang paling sederhana sampai kepada tingkat masyarakat yang saat ini yaitu zaman modern, agama tetap dikenal dan dianut dengan variasi yang berbeda, yaitu ada yang menganut agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, agama tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sementara, Mahmud Shaltut menyatakan bahwa agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa agama adalah kebiasaan atau tingkah laku manusia yang didasarkan pada jalan peraturan atau hukum Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, demikian pengertian dari agama. Kemudian bagaimana sih hubungan antara etika dengan agama? Kita lihat. Sebelum mengetahui hubungan antara etika dengan agama, perlu teman-teman ingat kembali bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk hidup yang sudah ribuan abad lamanya menghuni bumi. Betul tidak? Nah, benar kan? Dalam prosesnya, pembinaan kepribadian manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan didukung oleh faktor pembawaan manusia sejak lahir. Dalam bahasa Jawa biasa kita kenal dengan istilah watak atau watek. Dan yang sangat familiar juga kita dengar yaitu gawan lahir, seperti itu. Nah, terkait dengan itu, manusia juga dianggap sebagai makhluk sosial yang dimana tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial yang dimana ia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, dari pandangan sosial ini, etika dan agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang dimana relasi atau hubungan antara etika dengan agama itu saling erat kaitannya, yaitu saling isi-mengisi, saling tunjang-menunjang antara satu dengan yang lainnya. Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya, etika itu mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan akal dan hati nurani. Sedangkan agama mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia itu berdasarkan wahyu kitab suci. Kalau dalam agama kita, yaitu agama Islam, berdasarkan kitab Al-Quran yang kebenarannya absolut atau mutlak dan dapat diuji dengan akal pikiran. Oke, next. Nah, selain itu, hubungan antara etika dengan agama itu saling membutuhkan, di mana agama membutuhkan etika untuk secara kritis bisa melihat tindakan moral yang mungkin tidak rasional atau di luar nalar kita. Kemudian, etika sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa dalam dirinya, agar manusia itu bisa juga mengandalkan perasaannya ketika melakukan sesuatu hal. Seperti itu. Nah, dengan adanya hubungan antara etika dengan agama yang terjadi dalam kehidupan sosial, maka hal ini bisa membuat suatu keseimbangan di mana agama
bisa membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio saja, kemudian melupakan kepekaan rasa dalam diri manusia. Sedangkan etika sendiri juga bisa membantu agama dalam melihat secara kritis dan rasional pada tindakan-tindakan moral. Oke, next. Selanjutnya yaitu hubungan antara etika dengan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan dan etika dianggap sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku menyimpang dan kejahatan di kalangan masyarakat, yaitu seperti adanya kayak pergaulan bebas, terus perbuatan-perbuatan amoral lainnya. Nah, di samping itu, ilmu dan etika diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi cendekiawan yang memiliki moral dan akhlak yang baik atau mulia. Dalam hidup manusia tidak akan pernah lepas untuk menemukan kebenaran. Nah, dengan hal ini, tanpa adanya landasan moral atau etika yang tertanam pada seorang ilmuwan, maka seorang ilmuwan itu akan mudah melakukan pemaksaan intelektual yang nantinya berujung pada tindak perilaku menyimpang. Nah, hal ini maksudnya dapat ditarik, dari sinilah itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai hubungan antara etika dengan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang bersifat tidak terbatas dalam penggunaannya hendaknya selalu berlandaskan pada etika yang berfungsi memberikan pertimbangan mengenai baik atau buruk, benar atau salah dari pemanfaatan ilmu. Maka etika menjadi acuan atau panduan bagi ilmu pengetahuan dalam realisasi pengembangannya. Selain itu, etika itu juga berfungsi sebagai rambu-rambu perilaku sehingga pemaknaan ilmu pengetahuan begitu indah dan sesuai dengan tujuan pengembangannya agar tidak terjadi penyimpangan seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Fuyudur Rahman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.